Guys, kayaknya udah agak lama ya Pichel nggak bahas headset gaming murah meriah lagi. Dan oleh karena begitu, maka di video kali ini Pichel akan kembali lagi nih ngebahas sebuah headset gaming di level budget dari brand Fantech. Dan Pichel akan mau coba cari tahu apakah memang headset ini layak menjadi salah satu gaming gear buat teman-teman yang mungkin lagi butuh banget saat ini. Nanti Pichel akan coba jabarkan sejelas dan juga sedetail mungkin di video review kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kembali lagi kita akan nge-review sebuah headset gaming dari brand Fantech, yaitu Fantech Trinity MH88 Gaming Headset. Seperti biasa nanti pembahasannya akan kita mulai dari unboxing, desain produknya, fitur, gimana kualitas suaranya hingga pengalaman pribadi Pichel selama menggunakan headset ini. Jadi mending langsung kita akan mulai aja videonya. Untuk bagian kemasannya, maka packaging headset ini memiliki desain yang terbilang simple dengan theme color yang kontras. Kotak kemasan ini sendiri juga menggunakan material karton yang lumayan tebal sehingga packagingnya masih dalam kondisi mulus, aman, damai, sentosa saat nyampe kepada studio dari Pichel Techno. Lalu untuk detail desainnya sendiri, maka pada sisi depan nanti terdapat penampakan headset, terus ada juga nama dan logo Fantech di bagian kiri atas. Sisanya ada teks seri headset di kiri bawah, beberapa gambar fitur di bagian kanan atas, dan juga logo wire TRRS 3,5 mm di bagian kanan bawah. Kemudian pada sisi kanan, nanti di sisi ini dia menggunakan background berwarna merah dan terdapat teks untuk seri produk, logo Fantech, spesifikasi singkat dari headset ini, serta informasi dari paket penjualannya. Sementara di sisi kiri, nanti di sisi ini backgroundnya menggunakan warna putih dan terdapat lagi teks seri dan juga logo Fantech seperti yang terdapat di sisi kanannya. Ditambah juga dengan potongan tampilan dari headsetnya. Sementara untuk bagian atas, nanti di sini kembali menggunakan background berwarna merah dan hanya terdapat teks logo Fantech di bagian kiri atas, ditambah dengan teks seri headsetnya di bagian kanan bawah. Sementara untuk bagian bawah kotaknya, nanti pada sisi ini hanya menampilkan barcode untuk kode produksi dan juga serial number, serta sederet logo sosmed dari Fantech Internasional. Dan terakhir di bagian belakang, nanti di sisi ini kembali kita ditunjukkan gambar headsetnya, lengkap dengan teks seri headset di bagian kiri atas, logo Fantech di bagian kanan atas, dan infografis beberapa selling point, serta spesifikasi lengkap dari headset ini. Nah, setelah kita udah bahas kotak kemasannya, maka kita akan lanjut lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Di dalam paket penjualannya nanti teman-teman akan mendapatkan satu unit headsetnya lengkap dengan kabel audio sepanjang 2 meter, dan sebuah audio splitter sepanjang 22 cm, buku petunjuk penggunaan, dan juga sebuah kartu garansi. Itu aja isi paket penjualannya. Dan sayang sekali kita nggak dikasih kayak semacam pouch ataupun tempat penyimpanan untuk buat nyimpen headsetnya ya. Harusnya kan ini buat menambah proteksi ya, tapi ya namanya juga budget headset yang mau ngarep apa ya kan. Sombong amat. Untuk desainnya sendiri, maka headset ini menggunakan model close back dengan dimensi 19,5 x 18 cm dengan ketebalan total 8 cm dan bobot sekitar 275 gram. Dan kalau kita break detail desainnya, maka mulai dari bagian atas nanti terdapat headband dari bahan plastik dan feel-nya memang agak sedikit kaku. Jadi agak nggak selentur beberapa headset gaming yang memang pernah Pichel review. Sementara untuk di headband ini sendiri nanti terdapat pad yang terbuat dari memory foam yang dilengkapi dengan material fabrik atau kain berwarna abu-abu. Headband ini nanti terhubung dengan bagian ear cup yang menggunakan height adjuster berbahan metal yang memiliki 9 tingkatan adjustment. Dan dilengkapi juga dengan engsel yang membuat ear cup-nya ini bisa mengikuti bentuk kepala kita. Lalu sebagai penanda dari driver kiri dan kanan, terdapat juga huruf R dan L yang dicetak timbul di bagian sisi dalam dari headbandnya. Sementara ear cup-nya sendiri seperti yang tadi sempat Pichel mention, tipenya ini adalah close back berbentuk oval yang memiliki aksen garis-garis dan juga logo Fantech di bagian area tengah sisi luarnya. Ear cup ini juga nanti dilengkapi dengan ear cushion setebal 2,5 cm dengan pelapis berbahan kain sintetis, sehingga masih terasa nyaman saat bersentuhan dengan kulit kita. Dan ini juga keuntungannya adalah bisa memberikan isolasi suara yang lebih baik dan bisa menampung seluruh bagian dari telinga Pichel. Dan oleh karena itu ini akan menimbulkan kesan kalau headset ini kayak punya fitur ANC gitu loh, atau Active Noise Cancellation, padahal ya enggak sih, cuma kedap aja gitu. Tapi sayangnya di headset ini tuh tidak terdapat tombol-tombol navigasi dan juga tidak ada LED indikator untuk status dari powernya. Nah, masih di bagian ear cup-nya, maka pada bagian kiri nanti terdapat mikrofon yang disematkan secara permanen dengan dilengkapi stem ataupun tangkai dari kawat elastis. Mikrofon ini bisa digunakan diputar ke atas, ke kiri, segala macam ya, itu bisa aja. Atau memang kalau dirasa agak mengganggu pemandangan tinggal geser aja gitu.
Pada earcuff sisi ini pun juga nanti terdapat kabel audio dengan case nylon braided sepanjang 2 meter yang menggunakan jack TRRS 3,5 mm sebagai interface-nya. Dan nanti di tengah-tengah dari kabelnya baru adalah semacam control box yang berisi tombol mute untuk mikrofon dan juga volume slider untuk mengatur intensitas suara dari speaker headset ini. Dan terakhir untuk build quality, maka headset gaming itu menggunakan material full dari plastik polikarbonat pada bodinya. Sehingga memang ini membuat produknya terasa lebih ringan saat dipakai dalam waktu yang lama. Meskipun begitu, konstruksinya tetap terasa solid dan tidak ringkih saat kita tekan ataupun kita renggangkan. Cuma itu tadi, karena memang kokohnya, maka headbandnya itu jadi kayak kerasa agak kaku dan agak menekan kepala kita saat kita gunakan. Tapi ini mungkin karena memang masih baru ya, nggak tahu juga kalau mungkin sudah berbulan-bulan kita pakai, bisa jadi patah kali ya, nggak tahu ya kan. Oh ya, memang headset ini dia mau RGB Club ya. Jadi memang mungkin buat para sobat bling-bling ataupun teman-teman yang memang butuh banget RGB gitu, maka kayaknya headset ini bukan menjadi alternatif lah ya. Karena kan lumayan ya, kalau ada RGB kan nambah FPS berapa? Hah? 15? 20? 30? Hah? Berapa? Sebelum Pical membahas soal fitur apa aja yang ada di dalam headset gaming ini, maka Pical akan sampaikan dulu spesifikasi lengkap dari headsetnya. Untuk konektivitasnya, maka headset gaming ini hanya menggunakan single connection berupa kabel sepanjang 2 meter yang tadi dengan interface jack 3,5 mm TRRS. Dan sisanya dia tidak dilengkapi dengan fitur apapun kayak wireless connection, kayak mau 2,4 GHz, kayak mau Bluetooth atau versi berapapun itu nggak ada sama sekali. Dan kalau memang teman-teman masih mau menggunakan PC ataupun laptop yang memiliki port speaker dan mikrofon terpisah, maka teman-teman bisa menggunakan splitter yang disediakan pada paket penjualannya. Nanti untuk bagian internal pun maka headset ini menggunakan dynamic driver berdiameter 50 mm dengan rentang frekuensi dari 20 Hz sampai ke 20.000 Hz serta sensitivitas sebesar 110 desibel dengan toleransi di plus minus 3 desibel. Dan untuk impedansinya sendiri dia berada di 32 ohm, jadi masih standar banget. Dan karena itu secara kompatibilitas maka headset ini harusnya bisa bekerja optimal di beberapa perangkat tanpa perlu amplifier tambahan. Mau itu kita pakai PC, laptop, Mac, gaming konsol ataupun HP teman-teman sekalian harusnya bisa. Selama ada port 3,5 mm aja. Dan waktu kita coba dengerin tes gitu ya, main game ataupun denger lagu segala macam, maka headset gaming ini tuh bisa mendeliver suara dengan ya oke lah. Pada waktu kita coba tes mainin kayak CS2 ataupun juga Valorant. Dimana kan dia punya ambient sound yang memang lumayan hingar-bingar ya. Sehingga efeknya tuh ya agak sedikit berasa. Walaupun Pical nggak bisa bilang imersif banget. Suara tembakan dan juga langkah kaki musuh mau nggak mau masih bisa terdengar walaupun nggak terlalu tajam. Ini memang sedikit banyak bisa jadi karena kontribusi dari earcuff-nya yang punya efek-efek ala-ala ANC gitu. Sehingga telinga Pical harusnya feel-nya lumayan kedap. Dan suara-suara yang dari luar tuh bisa ke tangkis dengan agak baik lah. Namun yang menjadi catatan Pical itu adalah pada waktu Pical coba pakai buat dengerin lagu ya. Dimana kayak lagu-lagu yang kayak ngebass, ngebeat gitu ya. Maka treble-nya tuh kerasa lebih keras dibandingkan dengan bass-nya. Sehingga di beberapa kondisi ataupun kesempatan suara bass-nya itu malahan jadi ketiban. Walaupun memang masih kedengeran, tapi kayak agak nggak balance gitu. Dan beralih kita bagian mikrofon, maka seperti yang udah Pical sampaikan tadi, bahwa headset ini menggunakan mikrofon omnidirectional yang menggunakan driver dengan diameter 6 mm. Mikrofonnya sendiri memiliki sensitivitas sebesar minus 47 desibel dengan toleransi plus minus 2 desibel. Sehingga masih bisa menangkap suara bisikan-bisikan dengan ya masih oke lah. Dan seperti yang sudah sempat Pical mention tadi juga di bagian desain, maka mikrofonnya ini tuh bisa dinaikkan agar tampilan headsetnya jadi kerasa lebih ringkas. Cuma cara ini tidak serta-merta membuat mic-nya jadi mute, sehingga teman-teman harus menekan tombol mute yang ada di terminal box yang tadi tuh, yang ada di tengah-tengah dari kabelnya. Ya ini akhirnya membuat mikrofonnya tidak bisa menangkap suara dari teman-teman sekalian ataupun mungkin sumber suara lainnya. Ya ini ya mute lah gitu pokoknya. Selain itu juga, mikrofon headset ini bisa digunakan untuk menjawab telepon kalau sedang terhubung dengan HP teman-teman sekalian. Baik melalui aplikasi seperti WhatsApp Call, ataupun sambungan telepon langsung menggunakan nomor telepon biasa ataupun nomor GSM. Ya memang nggak ada detail spesifikasi jelas lah terkait dengan fitur-fitur dari noise cancelling dari mikrofon ini sendiri. Tapi waktu kita coba tes, maka ada beberapa suara yang memang masih berhasil bisa di-cancel ataupun dibatalkan oleh mikrofonnya ini sendiri. Walaupun memang tidak sejernih ataupun sebaik dari headset-headset yang memang mengklaim bahwa dia punya active noise cancellation. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran, ya berikut ini deh Pical coba tampilin hasil tes dari headset ini sendiri dan juga dari mikrofonnya. Check this out. Yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari mikrofon headset yang katanya headset gaming Fantech MH88 Trinity ya. Ini Jokes lagi coba tes call menggunakan WhatsApp call dari HP Jokes satu lagi ke nomor WA yang satu lagi ya. Nah teman-teman, apakah terdengar bagus, tidak bagus, kencang, tidak kencang?
Nanti kita akan coba tes mikrofon yang versi step-on ya. Oke teman-teman, thank you. Yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari mikrofon kamera yang ada di depan jalok sekarang. Dan yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari mikrofon. Nih headset yang lagi jalok pakai Vantex MH88, kodenya Trinity. Ini katanya sih headset gaming ya teman-teman. Jadi kita lihat aja ini penampakannya kayak gini. No RGB, full white, dan ini bisa di godek-godek. Ini kalau dikasihin gak jadi mute ya. Ini harusnya bisa nangkep suara jalok biarpun dari di atas ini. Nah, tapi lebih jelas lagi kalau di atas ini karena dia sistemnya omnidirectional microphone. Dan ini dia ada terminal di kabelnya. Kalau dia mau mute, ini kita turunin dulu ke bawah. Gini, ya. Ini posisi sekarang udah mute dan teman-teman yang dengar sekarang adalah hasil dari kamera yang depan jalok. Dan ini kita unmute 3, 2, 1. Ya, cek. Nah, udah balik lagi ke mikrofon ini. Ya itu ya teman-teman. Thank you. Overall, menurut pribadi Pichel, Vantex Trinity MH88 adalah sebuah headset gaming yang ya Pichel bisa bilang ya headset kebanyakan lah. Nggak ada yang terlalu spesial menurut Pichel. Kalau teman-teman memang lagi nyari headset gaming dengan kualitas yang ya cukup-cukup dan dengan harga yang ramah di kantong, maka ini bisa jadi alternatifnya. Karena memang secara spesifikasi headset ini ya sudah cukup lah buat teman-teman yang memang mau memulai akan sebuah gaming rig lah. Dan nggak mau kantongnya tuh bolong gitu. Dan ini bisa jadi sebuah headset yang cocok buat kita yang mungkin baru awal-awal. Atau mungkin buat kita yang ya mungkin suka headset, coba buat koleksi, ataupun buat ya lucu desainnya gitu ya. Karena kalau secara spesifikasi Pichel juga ngerasa nggak ada yang terlalu cemerlang amat gitu dari headset ini. Dan nanti kalau teman-teman memang sudah merasa pro ya, tinggal upgrade aja ke headset-headset yang memang udah lebih mumpuni. Bisa jadi yang mungkin fiturnya nggak pakai 3,5 mm, karena kalau analog kan pasti rentan akan noise segala macam gitu ya. Ya bisa jadi berubah ke yang USB gitu kan, atau mungkin yang wireless. Tapi Pichel ingetin lagi, kalau headset ini memang kurang cocok buat dijadiin headset yang multipurpose. Karena seperti yang tadi sudah Pichel sempat mention, bahwa headset ini nggak terlalu enak buat dipakai dengerin lagu. Ataupun juga buat kita pakai nonton film agak kurang. Apalagi kalau teman-teman mau coba-coba headset ini dijadiin buat keperluan sound monitoring ataupun editing. Karena mau nggak mau nanti suaranya itu akan terlalu overexposure gitu. Treble-nya terlalu over, bassnya juga jadi nggak optimal kedengarannya gitu. Pokoknya chaos lah. Tapi kalau dibalik dari segala macam Pichel udah bilang tadi, teman-teman masih berminat buat dapetin headset ini, maka teman-teman bisa dapetin headset ini di online shop resmi dari Vantex Indonesia. Baik yang di toko oranye ataupun toko ijo ataupun di official website-nya. Dan ini dia dibanderol dengan harga 200.000 kurang dikit ya. Jadi nggak terlalu mahal ya. Makanya Pichel juga nggak berekspektasi terlalu banyak. Ini benar-benar cuma kayak headset biasa, cuma dengan desain yang lebih gaming gitu. Dan nanti kalau teman-teman yang mau berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi ya, Pichel akan tulis di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga untuk main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Walaupun jarang-jarang diupdate, tapi jangan lupa teman-teman pada subscribe dulu. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Ini 200.000 ya, mau ekspektasi apa sih? Hah? Lu mau ekspektasi apaan?